Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ketemu lagi dengan saya di perkuliahan online ya. Kali ini kita dengan materi kuliah struktur data ya. Kita akan membahas tree atau pohon ya nanti ya, dengan struktur data dengan cara pohon. Seperti yang sebelumnya sudah saya katakan dengan hierarki dan lain itu kan mirip ya dengan tree. Oke, jangan lupa nanti kalian tetap absensi di ini ya, di syarat masing-masing. Nah, ini saya buat untuk materi ini tidak secara live. Kenapa? Karena untuk jam malam itu untuk pengalaman kemarin saya tidak ada yang mengikuti perkuliahan dikarenakan apa namanya semua pada tarawih ya. Untuk yang menjalankannya. Nah, ada usul dari beberapa mahasiswa bahwa nanti menyaksikan atau memutar di YouTube-nya saja seperti itu katanya. Nanti akan saya upload pada saat pas jam kuliah ini ya. Jadi mohon maaf ini memang saya buat untuk rekaman terlebih dahulu, nanti akan saya upload ya. Jadi nanti akan untuk linknya tetap akan saya berikan di siakan masing-masing ya, untuk saat kalian setelah mengabsen kalian bisa mengklik linknya untuk menyaksikan atau apa namanya menyimak untuk perkuliahan ini ya. Oke, mungkin langsung saya mulai saja ya karena ini offline ya. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tree ya atau pohon ya, dengan mata kuliah struktur data tadi ya. Nah, dalam bab ini kita akan mempelajari satu bentuk struktur data tak linear. Nanti tidak linear yang untuk tree sendiri ya, karena bentuknya yang mempunyai sifat-sifat khusus yang dinamakan pohon atau tree. Nah, struktur ini biasanya digunakan untuk menggambarkan hubungan yang bersifat hierarkis antara elemen-elemen yang ada. Jadi untuk tree sendiri ya tidak linear untuk struktur datanya ya, tidak secara langsung selesai output, tapi dia ada percabangan nanti untuk pohon atau tree sendiri ya. Nah, struktur ini biasanya digunakan untuk menggambarkan hubungan yang bersifat hierarkis antara elemen-elemen yang ada nanti untuk suatu misalkan bagian ataupun output buat ini susunan algoritma seperti itu ya, ada elemen-elemen bersifat hierarkis ya. Silsilah keluarga, hasil pertandingan yang berbentuk turnamen atau struktur organisasi sebuah perusahaan adalah contoh dalam organisasi tree. Nah, dalam pemrograman, sebuah pohon terdiri dari elemen-elemen yang dinamakan node atau simbol, yang mana hubungan antar simbol bersifat hierarki. Nah, simbol yang paling atas dari hierarki dinamakan root ya. Yang paling atas dinamakan root. Nah, simbol yang berada di bawah root secara langsung dinamakan anak dari root. Nah, yang mana biasanya juga mempunyai anak di bawahnya sehingga bisa disimbolkan kecuali root. Masing-masing simbol dalam hierarki mempunyai satu induk atau parent ya, atau orang tua. Jadi untuk yang paling atas sendiri tadi dinamakan oleh root ya, dan untuk yang bawahnya lagi dinamakan anak root. Jadi masing-masing simbol tadi atau nodenya itu mempunyai satu induk atau satu root saja ya. Jumlah anak sebuah simbol induk sangat bergantung pada jenis dari pohon. Jadi untuk jumlah anaknya simbol ini bergantung pada jenis pohonnya ya nanti ya. Beberapa induk, beberapa anak seperti itu. Nah, jumlah anak dari simbol induk ini dinamakan faktor percabangan pada bab ini ya. Karena kita membahas tree ya pohonnya. Nanti ada percabangannya tidak apa namanya? Tidak linear ya, karena ada percabangannya, tidak lurus begitu saja untuk sampai penyelesaiannya ya, tapi ini ada suatu percabangannya ya, seperti itu. Nah, pembahasan dibahasnya pada binary tree nanti ya, untuk pohon
pohon yang mempunyai faktor percabangan 2. Mungkin masing-masing ada apa namanya, ada cabangnya ya, gitu ya. Tapi ya untuk setiap anak root itu mempunyai satu induk saja seperti itu. Nah, deskripsi dari binary tree ya, karena yang kita akan bahas adalah binary tree ya. Nah, sebuah binary tree adalah sebuah pengorganisasian secara hierarki dari beberapa buah simbol, di mana masing-masing simbol tidak mempunyai anak lebih dari 2. Jadi nanti untuk masing-masing simbolnya itu tidak mempunyai anak lebih dari 2 ya. Nah, simbol 74 yang berada di bawah sebuah simbol dinamakan anak dari simbol tersebut. Nah, simbol yang berada di atas sebuah simbol dinamakan induk dari simbol tersebut. Jadi untuk yang paling atas itu adalah simbol root atau induknya. Jadi mungkin nanti ada percabangan seperti ini untuk 1 ke 2 ya. Jadi untuk satu induk mungkin mempunyai 2 anak dan hanya mempunyai 2 anak ya. Kemudian mungkin seterusnya ya, mungkin untuk ke induk yang lain seperti itu. Nah, masing-masing simbol dalam binary tree terdiri dari 3 bagian, sebuah data dan 2 buah pointer yang dinamakan pointer kiri dan kanan. Ini nanti ada data itu 2 buah pointer ya, jadi ada dua kanan dan kiri nanti ya. Nah, dengan menggunakan 3 bagian ini kita menampilkan sebuah binary tree dengan melakukan setting pada pointer kiri dan kanan untuk menghubungkan sebuah simbol dengan anak-anak. Jadi nanti bentuknya mungkin ada contohnya ya. Untuk binary tree ini ada 3 bagian dari induk yang pertama di atasnya, kemudian untuk bagian kanan dan kirinya juga ada induknya 1, 2, kemudian satu induk itu ada 2 anak atau ada 2 percabangan seperti itu. Jadi masing-masing induk itu nanti ada 2 anaknya, anak-anak root tadi ya. Jika sebuah simbol tidak mempunyai anak pada pointer kiri atau kanan, kita melakukan setting pada pointer tersebut pada 0, yang menunjukkan akhir dari percabangan adalah pada simbol tersebut. Nah, sebuah percabangan adalah kumpulan dari simbol-simbol yang dimulai dari sebuah root dan diakhiri dengan sebuah simbol terakhir. Nah, simbol terakhir adalah simbol dari tree yang tidak mempunyai anak. Kadang-kadang ketika kita bekerja dengan beberapa pohon dalam satu waktu, maka pohon-pohon tersebut dinamakan sebuah hutan. Ini nanti akan berakhirnya pada saat ada salah satu root dan tidak mempunyai anak root ya. Jadi itu akan bisa dikatakan terakhir ya untuk apa strukturnya ya, untuk pelanggarnya. Nah, istilah-istilah dasarnya ini ada simbol juga mempunyai sibling, descendants dan ancestors. Sibling dan dari sebuah simbol adalah anak lain dari induk simbol tersebut. Jadi untuk sibling ini adalah anak lain dari induk simbol tersebut untuk istilah-istilahnya. Ini ada anak 1 dan 2 yang itu sibling. Kemudian ada descendant ya, dari sebuah simbol adalah semua simbol-simbol merupakan cabang berada di bawah simbol tersebut. Jadi bisa dikatakan ini adalah cabang ya, cabang atau anak root. Semua anak root itu dinamakan descendant dari sebuah simbol ya. Kan misalnya ada beberapa induk, berarti ada beberapa anak root, berarti anak root itu dinamakan descendant ya. Kemudian ada ancestor ya, dari sebuah simbol adalah semua simbol yang berada di atas antara simbol tersebut dengan root. Nah, penampilan dari sebuah tree akan ditampilkan dengan berat dari tree tersebut. Angka yang menunjukkan jumlah level yang ada di dalamnya. Ini semua keseluruhan dari simbol atau node dari root sampai ke anak root itu masuk ke ancestor itu.
Jadi keseluruhan dari node tersebut yang ada di pohon binary tadi ya, itu dinamakan ancestor. Jadi, nah ini istilah-istilah dasar dari binary tree ya. Ketika suatu simbol ditentukan dengan pertama kali menentukan akar sebagai bertingkat 1. Jika suatu simbol dinyatakan sebagai tingkat n, maka simbol-simbol yang merupakan anaknya akan berada pada tingkatan n plus 1. Jadi tingkat suatu simbol ini ya, untuk kita menentukannya pertama adalah di akarnya ya, atau tingkat 1 ya. Jika suatu simbol dinyatakan tingkat n, maka simbol-simbol yang berada di bawahnya anak-anak daripada parent tadi itu berada pada tingkatan n plus 1 ya, bukan n lagi tapi n plus 1. Nah, tinggi atau kedalaman dari suatu pohon adalah tingkat maksimum dari simbol dalam pohon dikurangi dengan 1. Tinggi atau kedalaman dari suatu pohon adalah tingkat maksimum dari simbol dalam pohon dikurangi dengan 1 ya. Nah, selain tingkat juga dikenal istilah derajat, degree ya, dari suatu simbol. Nah, derajat suatu simbol dinyatakan sebagai banyaknya anak atau turunan dari simbol tersebut. Jadi, untuk degree sendiri adalah derajatnya ya nanti suatu simbol. Banyaknya anak atau turunan dari suatu simbol tersebut ya. Jadi ini bisa dicontohkan ya untuk simbol apa namanya, ilustrasi sebuah pohon biner dengan kedalaman 3. Ini ada 3 kedalaman. Untuk di level 0 sendiri ada root ya, yang kita anggap root adalah 44 ini, node 44 ini. Kemudian ada level 1-nya, dia ada root atau anak root, yaitu parent tadi ya, untuk yang bisa dikatakan orang tua tadi ya. Nah, di sini bisa dia bisa punya anak 1 atau 2, ataupun anak tersebut bisa menggunakan untuk level yang ketiga adalah dia juga mempunyai anak dari root yang ini ya, untuk anak tadi dari level 1 tadi ya. Begitu juga dengan seperti ini ya, dia juga untuk yang kedua dia bisa bercabang seperti ini terus menerus ya. Untuk simbol rootnya berarti dia yang warna ini ya, kemudian untuk induk rootnya yang putih ini ya, untuk yang ini ya, ini untuk 60 65 75 ini adalah induk dari 60. Nah, untuk ancestornya untuk 3 dan 25 ini 3, nah ini untuk ini ancestor ya dia ya, maksudnya ya, karena keseluruhan ini. Nah, anak dari 67, nah ini untuk ancestor ini ada anak dari 67 dari 60 dan 75. Nah, untuk yang hitam ini simbol daun, dia adalah anak dari ini ya, dari parent tadi ya. Untuk ini dan descendannya adalah ini ya, dari mantu. Nah, untuk cyclingnya tadi ya, nah ini untuk cycling anak pertama dari parent 1 ini ya, karena di sini kan root ya, ini di sini kan parent, jadi ini anak yang pertama dari level 1 ini ya, disebut cycling ya, di dalam cycling. Ini adalah ilustrasi sebuah pohon biner dengan kedalaman 3 level ya. Jika nanti ya bisa beberapa level jawabannya itu nanti ada penjelasan sendiri ya, gitu yang sudah dijelaskan dulu. Sebetulnya ada tingkat jaringan dan apa namanya, ini ada kaitannya dengan memang di algoritma ya, ada penyeripan untuk itu. Nah, penyajian pohon biner. Nah, implementasi pohon biner dalam pemrograman dapat dilakukan dengan beberapa cara. Cara pertama adalah dengan menggunakan linked list. Nah, yang kemarin sudah saya jelaskan kan linked list ya, ini pertemuan sebelumnya. Dan cara lain adalah dengan menggunakan cara berurutan. Nah, dalam bab ini kita lebih banyak mempelajari cara implementasi biner menggunakan linked list.
kemarin untuk linguis sendiri sudah saya jelaskan ya, untuk minggu kemarin ya, untuk sebelum ini. Jadi nanti kalian bisa dikaitkan karena memang untuk materinya saling berkaitan nanti sampai untuk pertemuan terakhir nanti. Jadi setelah kita mengetahui kemarin saya jelaskan mengenai link list, nanti akan untuk cara nanti penyajiannya kita menggunakan link list. Implementasinya ya setelah kita mengetahui link list itu apa kemarin pada minggu kemarin, jadi nanti implementasinya kita menggunakan link list kemarin ya yang saya jelaskan kemarin dalam penyajian pohon binernya. Untuk deklarasi pohon, jika kita memperhatikan setiap simbol dalam pohon biner, kita bisa menyusun struktur ya, data yang tepat dari simbol-simbol tersebut. Kita dapat melihat bahwa dalam setiap simbol selalu berisi dua buah pointer untuk menunjuk kecatuan yang kiri dan kecatuan kanan, dan informasi yang akan disimpan dalam simbol tersebut. Dengan memperhatikan hal ini, simbol dalam pohon biner disajikan sebagai berikut. Misalnya infonya, kemudian ada kanan ke kiri, jadi bisa ada dua buah pointer ya. Ada yang masuk ke infonya masuk ke dalam kiri, kemudian ada yang di kanan seperti ini. Ini simbol pada pohon biner seperti ini ya untuk penggambarannya, untuk pendeklarasiannya. Sesuai dengan gambar di atas 71 ini, maka deklarasi mohon maaf agak masukan ini. Maka deklarasi list yang sesuai adalah kita tuliskan karena di struktur data juga memang ada untuk ini ya sebenarnya ya, penulisan untuk seperti di program misalkan di bahasa C. Jadi kita untuk simbolnya tadi struktur simbol, kemudian info ada kanan sama kiri tadi yang ditulis seperti ini ya untuk pendeklarasian dari deklarasi pohon ini ya. Untuk simbol mudahnya kan kita menggambarkan hanya seperti ini ya, tapi untuk pendeklarasiannya itu dengan cara seperti ini ya, untuk digambarkannya dituliskan seperti pemrograman di sini. Oke, kita lanjut ya. Yang berikutnya adalah membuat pohon biner. Tabel 71 memberitakan bagaimana proses pembentukan pohon biner dari sebuah persamaan A plus B kali B dikurangi C kemudian plus D. Ini ada beberapa percabangan tadi ya. Karakter yang dibaca seperti ini ya untuk pembentukan operator, kemudian A masuk ke sini, berarti untuk pohon biner yang berbentuknya untuk A plus B ya, untuk awalnya ini adalah A plus B seperti ini. Kemudian untuk karakter kemudian yang berikutnya B, C plus D ini ya, jadi ini kita buat untuk pembentukan operatornya seperti ini. Kemudian kita tampilkan seperti ini B, C, kemudian di sini min ya, kurangi C plus D. Untuk hal jadinya, karena untuk yang pertama adalah kita A plus B, kemudian B dikurangi C tambah D. Ini memperlihatkan bagaimana proses pembentukan pohon biner ya, sebuah persamaan ya. Persamaan yang sederhana ya ini ya. Nah, kemudian metode traversal, proses traversing ya, dari sebuah binarity yang artinya melakukan kunjungan pada setiap simbol pada suatu biner tepat satu kali. Dengan melakukan kunjungan secara lengkap, kita akan memperoleh informasi secara linear yang tersimpan dalam pohon biner. Nah, dalam melakukan kunjungan pada sebuah pohon biner, kita akan melakukan hal yang sama pada setiap simbol pada cabang-cabangnya. Ini mungkin nanti untuk sebuah kunjungan nanti kan tadi kan ada sebuah gambar seperti yang tadi ya, untuk melakukan hal yang sama pada setiap simbol pada cabang-cabang untuk metode traversal ya.
Urutan informasi yang tersimpan dalam pohon bina akan berbeda jika letak simbolnya ditukar. Dalam melakukan kunjungan kita perlu memperhatikan hal ini. Dengan alasan inilah kita bisa melakukan kunjungan dengan 3 cara, yaitu kunjungan secara pre-order, in-order, dan secara post-order. Selain itu, berdasarkan kedudukan setiap simbol dalam pohon, juga bisa dilakukan kunjungan secara leaf order, leaf level order. Kita bahas satu persatu ya. Tadi ada 3 macam kunjungan yang bisa dilaksanakan yang secara rekursif. Ya, untuk yang pertama tadi adalah pre-order ya. Juga disebut dengan first order, menggunakan urutan. Nah, ini cetak isi simbol yang dikunjungi. Kunjungi cabang kiri, kemudian kunjungi cabang kanan. Nah, untuk yang in order sendiri juga sering disebut dengan symmetric atau symmetric order ya. Menggunakan urutannya dengan kunjungi cabang kiri, kemudian cetak isi simbol yang dikunjungi. Kunjungi cabang kanan, kemudian seperti itu ya untuk urutannya untuk yang in order. Nah, kunjungan secara post order yang ketiga yaitu menggunakan urutan atau kunjungan cabang kiri, kunjungan cabang kanan, cetak isi simbol yang dikunjungi. Jadi ini lebih kebalikan dari ini ya. Dari pre-order ya. Untuk pre-order sendiri dia mencetak terlebih dahulu baru mengunjungi cabang yang kiri dan kanan. Nah, sedangkan untuk post order sendiri dia mengunjungi dulu terlebih dahulu baru mencetak isi data simbol yang ada di itu ya untuk cetak isinya ya. Untuk beda dengan in order tadi, kunjungi cabang kiri kemudian cetak, kemudian kunjungi cabang kanan kemudian cetak, seperti itu mungkin ya untuk in order sendiri ya. Ini untuk 3 macam kunjungan ya yang dilaksanakan secara rekursif di dalam pohon binary ya. Ada kunjungan pre-order, in-order, dan post-order. Nah, untuk kesimpulannya, tree adalah sebuah struktur linear. Biasanya digunakan untuk menggambarkan hubungan yang bersifat hierarkis antara elemen-elemen yang ada. Nah, ada beberapa istilah dalam tree ini yang masing-masing istilah mempunyai arti dalam kaitannya dengan hierarki antara elemen dalam tree tersebut ya, seperti yang dikatakan tadi seperti cycling, descendant, dan tadi ada satu lagi ya. Untuk kesimpulannya daripada untuk yang kita bahas tree di sini, kita bahas garis besarnya terlebih dahulu. Nanti mungkin untuk perkembangan untuk pertemuan berikutnya kita akan bahas lebih dalam untuk tree sendiri ya. Ini sekedar kita untuk wawasan awal daripada yang kita bahas tree tadi ya. Garis besarnya saja seperti ini ya. Tadi ada ancestor, kemudian cycling, descendant ya untuk ilustrasinya. Ini istilah dasarnya tadi ya yang sudah saya sampaikan. Untuk cycling sendiri anak lain daripada itu simbol tersebut. Kemudian untuk descendant adalah semua simbol-simbol yang merupakan cabang berada di bawah, jadi bukan untuk yang parent ataupun root tadi kepala root itu tidak termasuk dalam descendant. Nah, untuk ancestor sendiri adalah semua simbol yang ada di atas antara simbol disebut dengan root ya, semua hampir dari root sampai untuk yang ke anak root paling bawah itu termasuk ke ancestor. Oke, pertemuan kali ini kita cukup membahas seperti itu untuk dasar saja ya, karena nanti bisa saya jelaskan untuk yang ini ya, untuk yang lebih dalam untuk mengenai tree yang kita bahas tadi. Jadi pada intinya kebanyakan untuk struktur data yang ini ya, struktur data yang berurutan ya tadi ya, dan bercabang itu bukan hanya bukan linear tapi tak linear tapi mempunyai sifat-sifat khusus ya, yang dinamakan pohon tree. Nah, struktur ini biasanya digunakan untuk menggambarkan hubungan
yang bersifat hierarkis, lebih cenderung ke hierarkis ya, hierarkis memakai metodenya memang menggunakan tree ya, atau pohonnya. Nah, ini untuk bisa pengertian-pengertian ini bisa kalian pahami nanti. Untuk setelah pertemuan ini akan saya share nanti ya di classroom forum kita, jadi kalian bisa pahami lebih dalam ya setelah menyaksikan atau mengikuti perkuliahan di online ini. Ini sebuah untuk deskripsi daripada binary tree adalah sebuah pengorganisasian secara hierarki. Nah, ini dari beberapa buah simbol ya. Karena ada percakapan-percakapan di mana masing-masing simbol tidak mempunyai anak lebih dari 2. Jadi memang untuk satu simbol tersebut itu anaknya tidak lebih dari 2, hanya 2, dan itu bisa ini lagi apa namanya, beranak lagi, kemudian untuk anaknya itu beranak lagi dan seterusnya. Jadi tidak ada lebih dari 1 untuk binary tree sendiri ya. Tidak lebih dari 2 anaknya untuk tiap simbol atau tiap nodenya. Jadi kalau memang untuk node katakan untuk root kemudian node A, node B mempunyai CD, kemudian berarti untuk C bisa mempunyai EF misalkan seperti itu, tapi tidak bisa mempunyai 3 atau 2 lebih dari 2 ya. Misalkan untuk B sendiri tidak bisa mempunyai anak dari EFG misalkan, hanya bisa mempunyai 2 anak EF saja seperti itu ya. Untuk binary tree sendiri ya. Untuk simbol yang berada di bawah sebuah simbol dinamakan anak dari simbol tersebut. Nah, simbol yang berada di atas sebuah simbol dinamakan induk dari simbol tersebut ya. Untuk yang di atasnya kita namakan memang untuk di dalam ini ya, kita namakan induk untuk yang atas, dan untuk yang bawahnya kita namakan anak simbol atau anak node bawah ya. Seperti itu nanti bisa dipahami ya apa yang saya sampaikan. Nanti mungkin untuk pertemuan depan kita akan membahas lebih dalam untuk mengenai tree ya, atau binary tree ini. Ya, hari ini kita sekedar mengetahui apa namanya untuk binary tree itu sendiri apa, kemudian untuk cara urut-urutannya seperti apa, ini ilustrasinya. Nah, ini sudah saya jelaskan, mungkin nanti bisa dipahami ulang ya setelah kalian mengikuti perkuliahan online ini. Kalian bisa menyimpulkan, oh ternyata untuk binary tree sendiri adalah seperti ini dan seperti ini. Nah, nanti kalian bisa pahami, bisa masukkan di logika ya, untuk ternyata untuk sebuah binary tree sendiri menggunakan struktur datanya adalah menggunakan seperti ini dan seterusnya ya. Oke. Mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Jangan lupa nanti untuk absensi ya disiapkan masing-masing, karena untuk absensi sendiri adalah sifatnya adalah otomatis. Jadi apabila kalian tidak absen atau login ke dalam siakat, dan kalian tidak berabsen ya. Itu karena menentukan untuk nanti atau penilaian dan lain-lain kan memang untuk absensi juga berpengaruh. Jadi kalian dimohon agar nanti segera absen saat sudah ini ya, langsung absen saja, kemudian kalian bisa klik linknya yang disiapkan di absensi kalian. Sudah saya berikan untuk linknya, nanti kalian tinggal klik saja dan bisa menyimak ya, apa yang saya sampaikan untuk pertemuan hari ini seperti itu. Oke, dan nanti apabila mungkin ada yang dipertanyakan, bisa dipertanyakan di dalam komentar untuk YouTube-nya ya, ataupun bisa di forum kita Classroom, bisa kalian juga apa namanya, bisa kalian langsung ke kontak saya juga boleh, misalkan ada yang perlu dipertanyakan seperti itu ya, ataupun di komentar YouTube-nya nanti bisa kalian komen di sana ya. Yang jelas untuk jangan lupa nanti untuk absennya ya, saya katakan berulang-ulang karena kadang-kadang masih banyak yang bingung untuk pengabsenan. Kadang mereka tidak memindahkan untuk yang saya katakan untuk
saya terlebih dahulu ya. Ya karena ini bulan Ramadan memang itu ya untuk perkuliahan ini bagaimana baiknya saja kita untuk melakukan perkuliahan ini karena untuk jam malam sendiri memang ada untuk ibadah tarawih dan sholat tarawih tadi ya, jadi nanti bisa saya menggunakan metode seperti ini ya. Nanti untuk pertemuan berikutnya juga seperti itu selama bulan Ramadan yang untuk yang bagi yang kelas malam ya. Mungkin untuk yang kelas pagi masih bisa kita masih inilah aktif ya untuk live streamingnya ya. Seperti itu mungkin untuk saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Maaf nanti kalau untuk penyampaian mungkin ada kesalahan ya. Jadi nanti kalian bisa koreksi juga untuk materi nanti saya masukkan ke classroom ya. Oke, mungkin itu saja ya untuk pertemuan hari ini mengenai struktur data. Kita hanya membahas poin-poin awalnya saja ya, poin-poin penting awalnya saja. Nanti untuk lebih dalam untuk mengenai pembahasan tree nanti memang untuk pertemuan selanjutnya. Mungkin ini untuk pertemuan terakhir untuk sebelum semester ya, maaf untuk ujian tengah semester ya. Jadi besok untuk minggu depan memang untuk ini kalian hari tenang ya, dan untuk minggu depannya kita melakukan UTS. Dan setelah UTS nanti baru kita akan membahas lebih dalam mengenai materi selanjutnya, mungkin kemudian membahas tree atau pohon yang lebih lanjut ya, karena ini hanya apa namanya sekilas saja untuk pengertian tree ya. Nanti untuk pembahasan lebih lanjut nanti akan ke pertemuan setelah UTS. Dan untuk soal-soal UTS nanti itu saya ambilkan dari materi yang pertemuan 1 sampai 6 ya. Untuk struktur tree sendiri mungkin belum masuk, saya masukkan untuk UTS. Nanti sistemnya UTS seperti biasa mungkin bisa saya lakukan, ataupun nanti kalau masih dalam bulan Ramadan berarti bisa saya share di ini ya, untuk YouTube-nya ataupun nanti ke classroom-nya seperti itu. Jangan lupa yang nanti untuk pengabsenan ya, untuk pengabsenan di siangkan masing-masing seperti itu. Oke, mungkin segitu ya untuk info selanjutnya untuk UTS dan lain-lain. Nanti masih sudah saya infokan untuk materi yang kalian pelajari nanti materi pertemuan 1 sampai pertemuan 6. Dan nanti untuk saya buatkan soal ke untuk UTS-nya ya. Untuk materi tree sendiri sebenarnya saya mau ikutkan, tapi memang karena penjelasan belum terlalu lengkap ya. Mungkin untuk soalnya pertemuan 1 sampai 6 saja, nanti untuk UTS mau dipelajari untuk UTS minggu depannya setelah minggu hari tenang ya. Jadi nanti soalnya saya ambilkan dari apa yang saya sudah sampaikan dari pertemuan pertama sampai pertemuan yang ke-6. Karena ini adalah pertemuan yang ke-7 ya. Jadi untuk pertemuan ke-7 saya pending, tidak saya masukkan ke soal UTS. Nanti akan masuk ke soal yang UAS seperti itu ya. Untuk struktur data sendiri ya. Oke, mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk teman-teman semua ya yang dalam perkuliahan online ini. Semoga ya apa yang saya sampaikan untuk pada hari ini dengan pembahasan tree tadi untuk dengan mata kuliah struktur data ini bisa dipahami, bisa kalian pahami, kemudian bisa bermanfaat untuk kalian ya, untuk kalian kita semua ya, untuk bermanfaat. Oke, mungkin saya akhiri saja ya untuk pertemuan ini ya. Selamat menjalankan ibadah puasa ya untuk yang menjalankannya bagi yang beragama muslim. Semoga dalam bulan yang suci ini kita banyak mendapatkan keberkahannya. Amin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.